setiap material alam ini memiliki energi. Ini diakui oleh sains dan teknologi juga mengakui bahwa setiap material alam memiliki energi. Karena itulah ahli-ahli sains dan teknologi akhirnya menemukan HP. Karena material alam, semua material alam itu ada energi. Energi-energi tadi dirangkai akhirnya di HP sehingga mampu memancarkan dan menangkap energi. Begitu juga dengan sesajen-sesajen tadi, ini kan semuanya material alam. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini perkembangan sains dan teknologi begitu pesatnya. Dalam waktu singkat ya, mulai dari orang menyebutnya tuh 2G, 3G, 4G, bahkan saya saat ini 5G. Ya. Perkembangan sains dan teknologi begitu pesat. Itu dalam perkembangan sains dan teknologi di bidang komunikasi. Belum juga di bidang transportasi, ya, di bidang medis, luar biasa perkembangan. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 menit sudah bisa diketahui oleh dunia lainnya dengan teknologi yang luar biasa canggihnya. Nah, sehingga akhirnya memunculkan fenomena baru. Karena orang begitu mudah mendapatkan informasi, terjadilah proses pencerahan. Tetapi juga ada proses yang mabuk, semakin mabuk. Karena menganggap dirinya dan kelompoknya paling benar. Nah, dengan perkembangan sains dan teknologi tadi, bagaimana dampak ya untuk perkembangan budaya kita, budaya Jawa? Karena berkali-kali di dalam video kita sampaikan, ketika bicara sains dan teknologi, itu akan bicaranya adalah logika dan realita. Sementara ya, di dalam budaya Jawa, di dalam ajaran Jawa, konsepnya juga hampir sama. Orang Jawa mengatakan harus tinemeng nalar, ya, baik logis, bukan sekedar logika biasa, tetapi baik logis penalaran tinggi. Ya. Selain itu, di dalam budaya Jawa juga berkonsep adanya kasunyatan atau realita. Sains dan teknologi bicaranya adalah masuk akal enggak, logika enggak, logik enggak. Setelah itu kenyataannya bagaimana? Faktanya bagaimana? Jawa juga hampir sama. Yaitu masuk akal enggak? Tinemeng nalar enggak? Baik logik enggak? Terus kenyataannya bagaimana? Faktanya bagaimana? Melihat ciri-ciri yang mirip ini, tentu ini adalah merupakan kesempatan emas bagi budaya Jawa untuk bangkit. Kembali bangkit dari tidur panjangnya. Yang kemarin bangsa ini, bahkan sampai detik ini masih juga belum sembuh. Bangsa ini dalam posisi mabuk dogma, mabuk agama. Karena agama tidak akan bicara logika. Agama adalah dogma. Di dalam agama apapun hanya bicara tentang iman dan dalil.
Pokoknya kamu harus beriman, pokoknya kamu harus percaya. Dasarnya apa? Dalil dari kitab suci. Sehingga agama tidak akan bicara logika. Walaupun ada salah satu ayat di kitab sucinya mengatakan agama hanya untuk orang yang berakal katanya. Tetapi ketika umat beragama tadi benar-benar berpikir kritis, otomatis akan menjadi sekuler. Kalau kita baca sejarah tokoh-tokoh yang saat ini diklaim oleh salah satu agama, oh ini ilmuwan ini dari agama kami, ilmuwan ini tokoh agama kami. Nah, ada kalau nggak salah ada sekitar 11 ilmuwan yang cukup terkenal. Ini diklaim oleh agama tertentu. Wah ini tokoh kami katanya. Nah saya sempat penasaran ini kok. Wong agama ini unlogis kok. Hanya berdasarkan iman dan dalil kok. Kok ini mengklaim tokoh ilmuwan ini katanya tokoh mereka. Saya baca sejarah tokoh-tokoh tadi. Ternyata tokoh-tokoh ilmuwan tadi semasa hidupnya ini semuanya mati dibunuh oleh penguasa yang ada waktu itu. Kenapa dia dibunuh? Karena pemikirannya yang sekuler. Dia dianggap sudah menyimpang dari agama yang diyakini masyarakat waktu itu. Tokoh-tokoh tadi sudah dicap sebagai tokoh sesat, tokoh sekuler, ya. Tokoh kafir katanya, ya. Sehingga akhirnya matinya mati dibunuh tokoh-tokoh tadi. Tapi anehnya ya, setelah sekian tahun pemikiran-pemikiran tokoh tadi diakui oleh banyak pihak, diakui oleh dunia, umat beragama tadi ngaku-ngaku, oh ini tokoh kami, ini tokoh agama kami. Tanpa dia mau membaca semasa hidupnya tokoh tadi dibunuh, dihukum mati, dihukum pancung. Karena memang agama cenderung unlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Pokoknya kamu harus percaya, kamu harus beriman, dasarnya dalil dari kitab suci. Sementara sains dan teknologi ini cenderung bertolak belakang. Sains dan teknologi berkonsep harus logis, harus logik. Terus kenyataannya bagaimana? Nah, dengan perkembangan sains dan teknologi ini sebenarnya kesempatan emas untuk budaya Jawa bangkit. Karena budaya Jawa juga berkonsep apa? Harus tinuming nalar. Ajaran Jawa itu. Budaya Jawa, ajaran Jawa itu harus tinuming nalar. Harus baik logis. Dan harus realita, kasus nyata, kenyataan. Tapi ada satu hal yang tidak sama antara budaya Jawa ya dengan sains dan teknologi. Apa itu? Kalau budaya Jawa selain harus tinuming nalar atau baik logis, harus kasunyatan, ya, realita, harus selaras dengan hukum alam. Itu ajaran Jawa, budaya Jawa. Harus selaras dengan hukum alam. Harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Ini nanti orang yang melek kurang bengi, lungone kurang adoh, protes. Loh itu mikrokosmos makrokosmos itu tidak ada di dalam budaya Jawa katanya, karena itu bukan bahasa Jawa. Nah, kalau di dalam bahasa Jawanya itu kan jagat cilik jagat gede. Itu malah orang yang protes itu saya di video apa itu yang ada pemirsa yang protes itu. Ketika saya bilang makrokosmos mikrokosmos itu dia protes. Lu itu tidak ada di dalam budaya Jawa. Berarti lu ngomongnya kurang atuh. Meleke kurang bengi, kopine kurang kental, kuwatane kurang akeh. Itu kan hanya istilahnya alih bahasa saja. Tetapi di sini membuktikan bahwasanya budaya Jawa selalu up to date. Orang Jawa mengatakan apa? Harus selaras nih, kudu selaras dengan jagat cilik jagat gede, bawana alit bawana ageng, itulah mikrokosmos makrokosmos. Sementara sains dan teknologi itu lebih cenderung berbicaranya adalah kapitalisasi. Sehingga sains dan teknologi cenderung menggiring pelakunya untuk mengeksplorasi
dan mengeksploitasi alam semesta. Sehingga sains dan teknologi itu cenderung akan merusak alam semesta. Dan ketika alam semesta rusak akan memunculkan ekosistem yang baru. Karena itulah kerja alam. Kerja alam itu ketika dia rusak, dia akan memperbaiki diri dengan sistem alam itu sendiri gitu loh. Sehingga alam akan terjadi ekosistem baru. Contoh ya, di Bengawan Solo itu dulu tidak ada yang namanya ikan sapu-sapu, itu tidak ada. Tetapi ketika Bengawan Solo itu tercemar oleh limbah industri, baru akhirnya ada ekosistem baru. Ada biotik baru, yaitu ikan sapu-sapu tadi. Ikan sapu-sapu itu kulitnya keras, karena memang itu ada limbah industri tadi. Itulah alam dalam memperbarui diri. Begitu juga ketika banyak orang merusak alam dengan penggalian tambang. Alam akan memperbarui diri dengan cara alam itu sendiri. Entah itu dengan banjir bandang, entah itu dengan tanah longsor. Ya, ini kan cara alam untuk memperbarui diri, memperbaiki diri. Karena sains dan teknologi lebih cenderung terjadi kapitalisasi. Pelakunya sains dan teknologi cenderung seringkali akan adanya eksplorasi dan eksploitasi alam. Ya, terjadilah kerusakan alam. Ketika alam rusak, alam akan memperbaiki diri. Dan akhirnya manusia yang kena imbasnya, itulah bencana. Tapi kalau budaya Jawa tidak. Oke, harus tiniming nalar, baik logis. Oke, harus realita, kasunyatan. Tapi tetap harus selaras dengan hukum alam. Orang Jawa mengatakan serat teles, jagat cilik, jagat gede. Sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi ini, kesempatan emas budaya Jawa itu bangkit. Selain dengan mudahnya informasi begitu cepat, otomatis akan mempengaruhi pengetahuan informasi-informasi pada manusia-manusia tadi. Akhirnya muncullah mereka akan terus berpikir jernih, berpikir dengan nalarnya. Ya. Dia tidak lagi mau terdogma oleh doktrin-doktrin yang membelenggu mereka. Muncullah kesadaran-kesadaran. Nah, kesadaran inilah, itulah agama Budi. Itulah Gomo Budi. Itulah Gomo Budi. Kesadaran. Gomo Budi Siwa Buddha. Siwa adalah angkasa, Buddha adalah ibu pertiwi. Alam semesta. Linggayoni. Ini kesadaran. Akan kembali, akan bangkit, akan muncul kembali, akan lahir kembali. Gomo Budi Siwa Buddha, ajaran Jawa. Yang terakhir pada masa kerajaan Majapahit. Setelah itu kita dicekoi dengan dogma-dogma yang memabukkan. Dengan janji-janji fata morgana. Dengan dogma yang cenderung ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, dan ada amang-amang atau ancaman. Sementara kalau Gomo Budi Siwa Buddha itu kesadaran. Kesadaran itu tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, dan tanpa amang-amang atau ancaman. Itulah kenapa bangsa kita setelah kehancuran Majapahit kita cenderung semakin terpuruk. Kenapa? Kesadarannya hilang. Dia terbelenggu oleh ketakutan-ketakutan. Kalau tidak menjalankan perintahnya, dia takut ada sanksi. Harus jalankan perintahnya, katanya perintah Tuhan. Bukan karena kesadaran. Harus menjauhi larangan-larangan Tuhan. Jadi bukan kesadaran, takut untuk menjalankan larangan Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan iming-iming. Walaupun iming-iming tadi fata morgana. Dia takut amang-amang atau ancaman. Jadi bukan kesadaran. Itu belenggu menjadikan manusia tidak lagi merdeka jiwa raga. Karena bukan kesadaran. Itulah sehingga ketika bahasan kita tentang bagaimana budaya Jawa, bagaimana ajaran Jawa dengan sains dan teknologi. Ini sebagai pembuka. Para pemirsa silahkan kondo takon di komentar.
Nah, ini yang ada di studio, ya. Ini bisa kondo takon. Ini siapa dulu yang memulai? Mas Anton dulu atau Mas Jono dulu? Boleh Mas Anton dulu. Nih. Rahayu Romo. Ya, Rahayu, Mas Anton. Mengenai budaya Jawa, kalau memang bisa nyambung sama sains dan teknologi, mengapa kebanyakan orang masih menganggap budaya Jawa itu klinik? Ya. Ya, terima kasih Mas Anton. Mas Hadi sekalian. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas. Saya tanyakan, kan ini dunia internet kan merajalela. Terus penyebar budaya Jawa juga banyak. Ya. Nah, cara membedakan mana budaya Jawa yang asli dan yang enggak asli. Ya. Yang cuma dilabeli Jawa tapi ujung-ujungnya enggak Jawa. Ya. Nah, itu gimana cara membedakan? Ya, terima kasih Mas Hadi. Mas Jono silakan. Nah, kenapa budaya Jawa kok apa tadi Mas Anton dilabeli dianggap klinik gitu ya? Karena yang salah itu juga kita gitu loh. Ya, dalam artian apa? Selama ini orang-orang agamis ya, orang-orang kapitalis itu menyerang budaya Jawa supaya kita tidak bangkit. Itu budaya Jawa itu klinik. Budaya Jawa itu syirik. Budaya Jawa itu musyrik. Itu orang-orang kafir kan gitu. Ya. Nah, sementara kita sendiri seringkali sebagai penggiat budaya Jawa itu seperti menstempel. Karena banyak pelaku budaya Jawa itu cenderung ini dia seperti yang katakan Mas Hadi tadi mengatasnamakan budaya Jawa, tapi yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak logik. Lebih cenderung pada sesuatu yang berbau delusi dan halusinasi. Terus pakaiannya cenderung atraktif, seperti orang mau karnaval. Sehingga akhirnya apa? Seolah-olah menstempel, seolah-olah seperti membenarkan kalau budaya Jawa itu penuh klinik gitu. Karena perilaku dari sebagian kelompok orang-orang yang mengatasnamakan budaya Jawa tapi tidak Jawa. Nah, sehingga kalau bergeser ke pertanyaannya Mas Hadi, ketika ada orang memakai seolah-olah budaya Jawa, ya kita lihat, kita nalar. Apa yang dilakukan masuk akal enggak? Di dalam konsep kehidupannya, apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan ini masuk akal enggak? Temuin nalar enggak? Ya. Terus kenyataan enggak gitu? Faktanya bagaimana? Terus dia selaras dengan alam semesta enggak? Kalau tidak semua hal itu berarti bukan budaya Jawa yang asli. Dia cuma packaging aja, malah kadang-kala malah merusak citra dari budaya Jawa itu sendiri. Sehingga di sini saya terima kasih sekali dengan Mas Haris, seorang intelektual muda, kepala HRD dari sebuah perusahaan yang terkenal ya. Terus ada Pak Gede Gunantara di Gianyar yang juga intelektual juga. Ini mencermati channel YouTube Rakyat Prasojo itu lama. Mas Haris sempat bilang dia mencermati channel kita lama. Dia sejak awal tertarik, dia cermati. Ini Rakyat Prasojo ini larinya benar-benar akan tetap terus high logis ataukah nanti akan memunculkan dogma baru. Karena Mas Haris sempat mengikuti channel lain, itu loh kok lama-lama membuat dogma baru, membuat agama baru gitu loh. Sehingga pemirsa kita kan juga awal-awal juga ada yang membuli kita. Dikiranya kita ingin mencari pengikut. Kalau cari pengikut yang banyak, nanti ujung-ujungnya juga duit untuk pemimpinnya. Pemimpinnya kan saya ketuanya. Jadi dikiranya nanti saya hanya ingin memperkaya diri gitu. Nah, Mas Haris itu mencermati kita sudah sekitar 1,5 tahun. Oh, ternyata Rakyat Prasojo tetap konsisten. Selalu bicara kajian yang high logis.
yang tiniming nalar, yang kasunyatan, ya, dengan berbagai literasi. Akhirnya kan Mas Haris gabung ke kita. Ya, Mas Beli Gede Gunantara juga gabung ke kita. Sehingga kemarin saya bilang di grup itu yang kemarin nulis itu Gomo Budi Sewa Buddha masihkah relevan di masa kini? Di Babar dia sebagai intelektual muda, dia menulis di situ. Udah dibaca Mas Adi itu. Nah, udah dibaca Mas Anton ya. Mas Jono baca belum? Nah, ya. Sehingga saya ditelepon, saya bilang, Mas Haris kapan-kapan harus ketemu dengan Gede Gunantara. Ini Gede Gunantara sama Mas Haris sama ini menyimak channel YouTube Raket Prasojo, disimpulkan ditulis. Nah, akhirnya kedua orang ini saya kasih tugas. Ya udah, cermati, simpulkan, tulis, nanti akan menjadi buku. Buku kita cetak ya untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia, untuk pencerahan. Terus ada lagi intelektual muda, S1 S2-nya Unbra. Sekarang dia ngambil S3 di UGM, dan kemarin ketemu saya bilang dia mengambil S3 di Australia atau Jerman. Saat ini orang yang tidak tahu dia dikiranya dia nggak kerja, lontang-lantung, teman jalan gitu, rambutnya gondrong, ya. Bagi yang nggak ngerti itu dikiranya ini pengangguran. Padahal si anak ini, saya katakan anak ini karena seusia anak saya yang pertama, namanya Mas Daniel. Ini sekali dia menjadi pembicara lewat Zoom, entah itu Singapura yang minta atau Australia atau Jerman yang minta, saya tanya berapa Mas honornya? Kalau dibelikan sepeda motor NMAX dapat Pak. Waduh Mas, sayang aku gak iso basa Inggris aku. Nah, NMAX sekarang berapa tuh harga NMAX itu? Berapa Mas Honor? 35. Nah, intelektual muda kita, dan si Daniel ini bilang saya gini, Pak, kalau saya tuh pergi ke suatu kelompok ya, ke sesepuh Raket Prasojo itu saya jadikan standar, Pak. Kalau si sesepuh tadi kok pemirsa Raket Prasojo, saya berani berdialektika katanya. Saya berani diskusi katanya. Karena penggemar Raket Prasojo adalah orang-orang yang mau berpikir kritis. Tapi kalau orang tadi kok bukan penggemar Raket Prasojo, saya nggak berani Pak ngajak dialektika katanya. Loh, sampai segitunya loh Raket Prasojo dijadikan standar gitu. Jadi, nah, saya di cerita itu saya juga ya dalam satu sisi bangga, dalam satu sisi ini adalah kepercayaan buat kita. Ternyata kita banyak dipercaya oleh para intelektual muda. Kita tidak dogmatis gitu loh. Sampai kita jadi standar sebagai semacam kunci. Oh, kalau ini penggemar Raket Prasojo berarti orangnya kritis. Bisa kita ajak dialektika. Bisa kita ajak diskusi. Tapi kalau orang itu belum penggemar Raket Prasojo, dia nggak berani ngajak dialektika. Padahal dia sering itu Zoom dengan luar negeri itu, sekali Zoom fee-nya, honornya itu dolar kan honornya. Itu kalau dibelikan sepeda motor dapat NMAX 1. Sehingga nggak heran terus sekarang dia mengambil S3. Sekarang masih proses S3 di UGM dan dia mengambil S3 lagi di Australia atau Jerman. Berarti apa? Budaya Jawa sangat relevan di masa kini. Gomo Budi Siwa Buddha sangat relevan di masa kini. Karena itu kesadaran tanpa perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang. Sehingga ayo kita bangkitkan, munculkan. Sehingga kalau Mas Hadi kan berteman TikToknya dengan saya, ini bagi orang-orang yang mabuk dogma itu kan mencaci maki saya di situ, baca enggak. Saya kalau baca cuma senyum-senyum aja. Dalam artian apa? Oh, berarti saya semakin benar apa yang saya lakukan gitu loh. Karena orang yang mencaci maki itu kan rata-rata mabuk ajaran dayoh gitu, ajaran gurun. Gitu. Ya, sukanya mencaci maki, merasa benar sendiri gitu. Ya. Padahal di TikTok saya juga menyampaikan ini loh budaya Jawa. Ini loh ajaran Jawa. Dalam bentuk simbol-simbol. Saya ada tujuan sekali waktu nanti siaran langsung di TikTok.
Untuk saat ini belum, walaupun saya buka TikTok itu dalam apa ya, belum lama, saya baru hitungan berapa bulan, pengikutnya saat ini udah 4.000 lebih. Saya kaget juga itu, wah banyak juga yang ngikuti saya. Nah, selain itu juga akan kita jelaskan juga seperti halnya tadi, kenapa kok selama ini banyak orang-orang yang membenci budaya Jawa, orang-orang agamis itu mengecap menstempel kita katanya kafir, katanya murtad. Di video kita sudah kita jelaskan siapakah sebenarnya yang kafir. Kafir itu dari bahasa kafet, kafaro, kufuro, artinya tersembunyi dari kebenaran. Kalau kita tidak mau menerima kebenarannya, kita orang Jawa, kita orang Nusantara, ya kita berarti kafir. Kalau kita masih mabuk dogma, hanya berdasarkan iman dan dalil tanpa mau menerima fakta teknologi sekarang, ya kita malah kafir. Murtad itu artinya keluar dari habitatnya. Habitat kita itu orang Jawa kok. Lalu kalau kita menjadi Arab atau menjadi Cina atau menjadi Eropa, ya kita malah murtad. Kita harus pahami bahasa itu dengan benar gitu. Jangan mabuk dogma. Ini untuk Mas Anton dan Mas Hadi. Kembali ke bahasan kita. Bagaimana budaya Jawa dengan sains dan teknologi. Ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Dan sangat berbeda lagi kalau dengan ajaran-ajaran dogmatis gitu. Sehingga salah satu aturan organisasi kita di dalam grup WA kita itu, kita tidak boleh bicara politik praktis, tapi kita bicaranya politik semesta. Bagaimana bangsa ini bisa bangkit merdeka jiwa raga, tidak lagi menjadi budak bangsa lain. Kita juga tidak boleh bicara tentang ajaran dogmatis. Ya hampir semua agama ajarannya dogmatis, karena itulah di grup kita nggak boleh bicara agama. Tapi kita harus bicaranya adalah ajaran semesta. Ajaran semesta itu apa? Ya harus sinergi dengan alam semesta yang high logis, yang sesuai dengan realita atau kenyataan. Mas Hadi mau ditambah? Silakan Mas Hadi. Ini yang saya tanyakan lagi, kan zaman sekarang ini zaman teknologi, Mas. Nah, mengenai sesajen. Nah, sesajen ini kan ada bunga-bunga. Apa ada hubungannya dengan teknologi yang sekarang? Kan kalau anak zaman sekarang ini, wah itu kuno. Kan semuanya kok gawe kembang, berdoa kok pakai bunga kan gitu. Nah, pertanyaannya gimana? Ya, terima kasih Mas Hadi. Mas Jono, tanya apa? Monggo. Tidak harus tanya, mau kondok takon silahkan. Kita lembaga kajian kok. Rahayu. Rahayu. Nah, kalau mengenai sains dan teknologi atau budaya Jawa, bangsa kita pada waktu itu bisa menguasai sepertiga dunia karena dari pemikiran yang cemerlang dari para leluhur kita ya, dengan suatu piandel mengkendel mesti nggak piandel apunten nih seperti keris yang memiliki kekuatan seperti itu sebenarnya adalah sains yang sudah bisa dihitung. Terus dengan gamelan yang bisa dari alat-alat besi ya. Saya kira cuma ada di bangsa kita ini ya, yang bisa menjadi sebuah irama yang begitu indah. Sedangkan dari bangsa-bangsa lain cuma hanya sekedar kayu, kawat, dan senar sama kulit ya. Dan dari sinilah sebetulnya bangsa kita pada waktu dulu itu sudah yang dinamakan sainsnya itu sudah melebihi dari bangsa-bangsa lain. Saya kira di Wawandin. Rahayu, Mas Jono kondo bukan takon. Ke Mas Hadi. Ketika bicara tentang ritus ajaran Jawa, itu pasti dengan sajen. Entah sajen dalam bentuk lengkap ya. Lengkap itu mulai ada
bubur poncowarno, bubur sengkolo, kembang telon, kembang setaman, cok bakal kering, cok bakal basah, dupa, dan lain-lain. Ya, ini kalau sesajen lengkap dengan suruh ayu, pisang ayu, ya. Ini sesajen yang lengkap. Nah, setiap material alam ini memiliki energi. Ini diakui oleh sains dan teknologi juga mengakui bahwa setiap material alam memiliki energi. Karena itulah ahli-ahli sains dan teknologi akhirnya menemukan HP. Karena material alam, semua material alam itu ada energi. Energi-energi tadi dirangkai akhirnya di HP sehingga mampu memancarkan dan menangkap energi. Begitu juga dengan sesajen-sesajen tadi, ini kan semuanya material alam. Saya kemarin itu ada tamu seorang pegawai Bank BRI. Dia mau bangun rumah, dia masih anak muda. Dia minta tolong saya untuk memberikan doa. Dia mau bangun rumah. Terus saya sampaikan, Mas, di dalam budaya Jawa, ketika bicara doa, selain dengan ucapan, ya, itu dengan material. Tetapi kalau ajaran lain, ini doa hanya sekedar dengan ucapan. Coba agama apapun, kan doa kan cuma ucapan. Ucapannya dogmatis lagi, harus hafal. Sementara kalau Jawa enggak cuma dengan ucapan, tapi dengan material. Itulah doa Jawa mesti ada material alam. Mulai dari cok bakal, ya cok bakal kering, cok bakal basah, bubur poncowarno, bubur sengkolo, kembang telon, kembang ini kan material. Material-material alam tadi memiliki dan mampu memancarkan dan menerima energi alam. Nah, kalau energi alam itu bersinergi, apa yang terjadi? Keharmonisan alam semesta. Sehingga ketika pembangunan rumah, ya, diberi material-material alam yang berbentuk sesajen tadi, mampu memunculkan energi dan menangkap energi alam, terjadilah sinergitas energi alam. Apa yang terjadi? Rumah tadi menjadi terasa damai, terasa tenang. Energi alam yang ada rumah tadi tidak terlalu padat, tapi juga tidak terlalu kosong. Artinya damai. Karena energi alam ditaruhnya di sini, di sanggar kita ini. Ini kalau terlalu padat akan terjadi benturan energi. Benturan energi itu ya dari energi alam, sehingga pernah kan ini siapa Mas Hadi, Mas Anton, Mas Puji kalau nggak salah, itu tahu-tahu ada energi lain ada di situ. Berarti alam semesta memang ada energi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu jendela ini dalam posisi terbuka, tidak ada angin, tahu-tahu nutup sendiri. Itu energi. Bahkan yang kita sayangkan, ya, tapi kita juga bangga, itu yang meneliti tentang energi sesajen mampu memancarkan radius sekian meter, itulah malah sarjana Jepang. Ini ada bukunya itu, bagaimana sarjana Jepang itu meneliti tentang energi sesajen mampu memancarkan energi dalam sekian radius sekian meter. Termasuk bagaimana leluhur kita itu mengucapkan doa-doa, mantra di dalam air. Sehingga air tadi akhirnya memunculkan energi baru, molekul-molekul baru. Sehingga memiliki energi baru untuk entah itu untuk penyembuhan, entah itu untuk pengobatan, entah itu untuk ketenangan. Dan anehnya lagi-lagi sarjana Jepang yang meneliti itu.
namanya kalau nggak salah siapa ya, Masimoto atau siapa, di dalam bukunya Secret of Water. Saya kebetulan punya itu bukunya. Ya. Kenapa kok malah sarjana Jepang yang meneliti ilmu kita? Kenapa malah sarjana Jerman yang meneliti ilmu kita? Termasuk yang meneliti tentang gamelan, mampu untuk pengobatan penyakit akut dan kronis. Ini yang tadi sempat kondonya Mas Jono. Siapa? Malah sarjana dari Belgia, Bernadette de Maille. Bicara tentang teknologi percampuran logam, metalurgi. Sampai detik ini bangsa kita belum terkalahkan. Bagaimana metalurgi? Percampuran ilmu, percampuran logam. Bicara tentang ilmu seni, gamelan ini merupakan simfoni terlengkap di dunia. Karena di dunia itu cuma ada 2 simfoni terlengkap. Yang pertama adalah gamelan Jawa, yang nomor 2 adalah orkestra Eropa. Jadi kalau sesajen tadi kan sebagai contoh umpamanya ada bunga telon gitu ya. Bunga telon itu terdiri dari kembang mawar merah atau mawar lah, bisa merah bisa putih. Setelah itu kenongo ya, terus melati. Tergantung, bisa jadi ganti kantil tapi tergantung kebutuhan. Ya. Kalau kita untuk sesaji ke leluhur nggak boleh kembang kantil, harus melati. Tapi kalau untuk sesuatu tujuan kehidupan itu boleh dengan kantil, karena itu berbeda nanti energinya. Leluhur kita tuh paham itu. Kenapa kok kembang telon kok harus mawar, kenongo, kantil atau melati gitu. Bahkan kantil dan melati aja ini energinya beda. Ini kembang telon kok itu kok bukan, mohon maaf, bukan bunga sedap malam, terus bunga apa namanya? Bunga lavender, kok enggak itu gitu loh. Leluhur kita sudah cerdas, ini energinya berbeda. Jadi jangan dianggap sesajen itu sesuatu yang mubadir, itu ada energinya. Memang bagi yang tidak paham kan itu dibully itu, wah itu syirik itu, musyrik itu, pakai sesajen. Padahal sesajen tadi adalah merupakan bentuk doa yang berbentuk material, yang mampu memancarkan energi. Jadi doa Jawa itu bisa dalam bentuk ucapan, dalam bentuk material. Kalau doa di dalam ajaran lain itu cuma dalam bentuk ucapan. Bahkan mereka lebih menitik beratkan bahasanya. Sehingga bangsa yang mereka kuasai ini dipaksa harus belajar bahasa dari mana agama tadi berasal. Termasuk bangsa kita dipaksa untuk belajar bahasa Arab. Mereka menitik beratkan pada bahasanya, dan ini kan penjajahan. Sehingga akhirnya budaya kita hancur. Tergantikan oleh budaya dari mana? Asal agama tadi. Kita kehilangan jati diri. Kita terputuskan transformasi pengetahuan dari leluhur kita. Padahal kalau kita teliti secara keilmuan, kunci doa terkabul ini bukan pada bahasa, tapi pada energi. Nah, sementara kalau ajaran kita, ajaran leluhur kita, ajaran Jawa, kita diajarkan untuk apa? Berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Jadi tidak menitik beratkan pada salah satu bahasa saja. Coba kita renungkan, lebih masuk akal mana? Kalau penitik beratkan hanya pada salah satu bahasa, ya mohon maaf, Tuhan kok seperti bodoh banget gitu. Ngertinya cuma satu bahasa. Kalau candaan saya sama Mas Daniel itu kok kalah sama Sosro Kartono gitu. Sosro Kartono kakaknya Ibu kita Kartini ya. Ini mampu menguasai 50 bahasa dunia. Dia wartawan senior yang dihormati seluruh wartawan dunia gitu loh.
Barangkali sampai detik ini belum ada yang mengalahkan Sosrokartono. Kemarin saya share juga kan informasi tentang Sosrokartono di grup. Coba sekarang cari informasi, siapa yang mampu mengalahkan leluhur kita Sosrokartono, mampu menguasai 50 bahasa. Loh, kalau Tuhan hanya tahu bahasa, kamu sok kalah sama beliau yang cuman manusia biasa. Dan semua tokoh-tokoh ajaran Jawa itu tidak ada satupun yang mengklaim dirinya utusan Tuhan. Tidak ada yang mengklaim dirinya kekasih Tuhan. Mereka selalu mengatakan kami ya manusia biasa. Sehingga kalau mereka akhirnya meninggal, ya orang wajar-wajar saja menjadi manusia biasa. Tapi faktanya leluhur kita meninggalnya tidak ada yang meninggal nista. Dia mati secara wajar. Karena usia tua, terus bahkan leluhur kita yang dulu malah moksa. Sementara tokoh-tokoh ajaran Dayo, kalau kita pelajari semuanya matinya mati nesta. Ada yang mati diracun, ya. Ada yang mati dihukum oleh negara. Ya. Secara logika kan gini, loh kalau memang dia kekasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan dia? Ketika dia minum racun tetap sehat gitu loh. Kan kata-katanya kekasih Tuhan. Kok dia diracun oleh seseorang dia tetap mati gitu loh. Kenapa Tuhan tidak melindungi dia gitu loh? Katanya kekasih Tuhan. Katanya utusan Tuhan. Kok diracun tetap mati gitu loh. Kekasih gelap. Loh, kalau ajaran leluhur kita kan nggak ada satupun leluhur kita yang mengklaim, oh ini utusan Tuhan, ini kekasih Tuhan, kan nggak ada. Sehingga kalaupun toh, mohon maaf, mati, ya wajar-wajar saja namanya manusia normal kok. Tapi kalau ajaran lain menganggap, oh ini kekasih Tuhan, ini utusan Tuhan, tapi malah matinya mati tidak wajar. Nah, itulah ajaran leluhur kita, sangat manusiawi, sangat alami. Sangat high logis, sesuai realita, sebuah kesadaran tanpa perintah, larangan, iming-iming dan amang-amang. Teknologi kita luar biasa, sains dan teknologi kita luar biasa. Kita dulu mampu membangun peradaban besar, mampu menguasai sepertiga dunia. Nah ini kan mudah-mudahan mampu membangkitkan kesadaran kita semua. Jangan kita mengejar janji-janji fata morgana, sesuatu yang tidak nyata. Mau bicara teknologi apa saja, selalu kita sebenarnya sudah lebih bagus. Bangsa kita terpuruk setelah kita mabuk dogma gitu loh. Seperti yang sempat diceritakan Mas Jono tadi. Bicara seni kita maju, bicara percampuran logam, metalurgi kita maju. Termasuk tentang komunikasi. Saat ini banyak pakai HP ya. Saya kemarin tuh diskusi sama Mas Haris tentang komunikasi energi. HP ini sebenarnya kan juga termasuk komunikasi energi itu ini. HP ini mampu menerima dan memancarkan energi. Nah, leluhur kita ini sudah memiliki ilmu komunikasi energi. Sudah lama. Nah ini ada energi alam toh ini. Akhirnya tekeknya bunyi. Ini energi alam ini. Ini bukti langsung nyata ini gitu loh. Ya. Karena ada energi yang bersinergi akhirnya tekeknya bunyi. Ini kan kita tidak bisa nyetel ini. Oh tekek kamu harus bunyi kan enggak. Ada lagi tanya kan, adik mau tanya enggak? Enggak apa-apa tanya sesuai cara berpikirmu yang sekarang baru kelas berapa? Kelas 5 SD, enggak apa-apa. Ya, coba ada lagi yang ditanyakan. Mas Jono mau kondo lagi? Mas Anton tanya, Mas Hadi, udah. Mudah-mudahan semakin banyak bangsa ini yang tercerahkan, tersadarkan,
Saya dalam satu sisi senang, dalam satu sisi juga harus berhati-hati ya. Karena banyak sekali pemirsa kita yang tadi ternyata mereka memuji-muji kita. Bahkan di kolom komentar tuh banyak saya baca itu, terima kasih rakyat Prasojo, berkat rakyat Prasojo kami tercerahkan. Banyak tuh yang komentar seperti itu, gitu loh. Itu yang komentar di kolom komentar yang belum pernah ketemu saya. Kalau yang udah ketemu saya itu tadi intelektual muda yang bahkan yang saya salut itu yang namanya Daniel itu. Dia sampai rakyat Prasojo dijadikan standar gitu. Dia pergi ke suatu taruhlah tokoh ya. Itu jadi standar, ngobrol-ngobrol ternyata dia juga pemirsa rakyat Prasojo. Oh, kalau pemirsa rakyat Prasojo berarti dia berpikir cerdas, berpikir kritis, siap untuk diajak dialektika gitu. Diskusi. Tapi kalau enggak, dia ini katanya, dia ngomongnya hati-hati gitu. Jadi, wah ini belum tentu bisa diajak dialektika katanya. Sampai segitunya loh, rakyat Prasojo jadikan standar gitu. Ini terakhir sekarang dia pergi ke Rowo Kangkung di Lumajang. Tadi WA saya sore tadi. Padahal dia kalau jadi narasumber Zoom aja, honornya banyak sekali honornya. Senilai belikan motor NMAX 35 juta. Saya kalau jadi narasumber enggak apa ya, kita selalu bicaranya tidak minta, tidak menolak sih. Pantang meminta, pantang menolak. Tapi luar biasa. Saya menyampaikan ini bukan mau soal mengunggulkan, menitik beratkan soal honornya yang 35 juta, enggak. Tetapi tentang esensi cara dia berpikir tadi. Sangat sesuatu yang logis tadi. Dia juga saya undang ke sini sebenarnya. Tapi karena posisi di Lumajang enggak bisa ke sini. Mas Haris sekarang posisi di Pacet sekarang. Katanya minggu depan dia ke sini udah menyiapkan pertanyaan. Dia ingin bertanya ya. Esensinya gini, kalau nanti ajaran-ajaran Dayoh itu pergi. Selama ini kan ajaran Dayoh itu untuk pegangan hidup bangsa kita. Nah, kalau ajaran Dayoh tadi dengan tingkat kesadaran tinggi dan akhirnya bangsa ini melepaskan ajaran Dayoh, kira-kira apa yang untuk jadi pegangan pedoman hidup bangsa kita katanya. Akhirnya saya gini, udah Mas Haris buat pertanyaan kita bahas minggu depan gitu. Nih. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya PR. Atau saya minta bantuan Mas Jono untuk ada yang sampaikan Mas Jono. Tambahan lagi, Romo ya. Sepertinya kita ini kalau bicara soal sains dan teknologi tentang gabungan campuran besi dan baja juga meteor ya, meteor itu kan ada energi alat yang sangat besar, termasuk senjata para leluhur kita. Tapi ajaran Dayoh mengajarkan hanya syirik, kerik, akhirnya dihancurkan dengan cara mengumpulkan dan dipotong. Itu saya kira cuma yang dipotong, yang bisa dipotong itu saya kira cuma replika ya, bukan yang dibuat dengan cara berpuasa. Dan juga saya kira kalau dari leluhur kita, kenapa beliau kalau membuat itu dengan cara istirahat supaya bisa atau mampu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk itu kan bertempur, sehingga dari jauh pun bisa mengalahkan musuh. Terus dari leluhur kita yang namanya Patih Gajah Mada, saya nggak tahu dia pakai apa. Setiap senjata yang mau menuju dia sejengkal itu pasti musuh. Dan itu seperti yang Romo pernah bilang pada saya, itu adalah sebuah energi logam. Nanti biar aku sendiri yang menjelaskan. Gitu aja. Matur nuwun. Terima kasih Mas Rahayu, Mas Jono. Ya saya kok sepemikiran itu. Jadi yang oleh tokoh-tokoh agama ajaran Dayoh tadi kan kadang-kadang atraktif ya. Di YouTube, di TikTok itu ada semacam keris itu kan diinjek-injek terus digerindo gitu ya. Itu saya sepakat itu hanya duplikat saja.
replika saja. Karena apa? Karena yang asli itu mahal harganya. Sementara ajaran mereka itu ajarannya demi agama boleh kok merampok. Bahkan di dalam kitab sucinya itu berapa ayat yang bicara tentang perampokan, pembunuhan, perkosaan gitu loh. Demi agama mereka diperbolehkan kok merampok milik orang kafir katanya. Loh ini kalau benda pusaka tadi benar, nggak mungkin mereka hancurkan. Dijual aja laku. Nah, dan di Jawa ini banyak sekali pusaka-pusaka duplikat. Sebagai contoh umpamanya dalam budaya Jawa itu ada istilah dapur. Dapur sengkelat. Ini bukan sengkelat. Dapur itu bahasa lainnya adalah duplikat. Dapur Pandowo Cinarito. Ya ini kan duplikat. Dapur Nogososro, berarti ini duplikat. Nah, ketika bicara dapur atau duplikat, itu energinya berbeda-beda. Ada yang energinya bagus, itu ada. Harganya tetap mahal gitu loh. Saya waktu deket sama sekprinya Sinuwun Pakubuwono 12 namanya Suwargi Mas Juli. Saya pernah diberitahu ada keris itu harganya itu sampai ada yang harga 5M. Nah, daripada merampok ini kalau yang dijual aku 5M kok. Enggak mungkin ini dihancurkan gitu loh. Dijual aja laku. Gitu. Karena sehingga ketika saya disodori teman, dikirimi di WA, ini ada tokoh agamis yang menginjak-injak keris, terus di Grindo dihancurkan, saya senyum aja. Kita nggak perlu terprovokasi gitu loh. Gitu loh. Karena kita yang ngasih nggak bisa dimusnahkan. Iya, gitu. Kalau yang asli nggak bisa di Grindo gitu loh. Karena banyak ada batu meteornya. Tapi kalau yang duplikat itu kadang-kadang kan cuma besi, seng gitu loh. Ya, bisa di Grindo gitu loh. Saya dikirim gitu saya senyum aja. Kita nggak perlu terprovokasi gitu loh. Ya biarkan aja itu uang kurang gawean gitu loh. Nah, ada lagi yang disampaikan sebelum kita tutup? Ya mudah-mudahan ini menjadi pemicu, menjadi pemantik kesadaran bangsa kita. Semakin berkembang pesatnya sains dan teknologi, semakin berpeluang besar budaya Jawa atau ajaran Jawa itu kembali pulih. Manusia semakin cepat mendapatkan informasi, pengetahuan, akan semakin cepat dia tersadarkan, tercerahkan. Kita akan kembali ke Gomo Buddhi, Siwa Buddha. Agama kesadaran. Yang tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, dan tanpa amang-amang atau ancaman. Kalau orang masih terbelenggu pada dogma yang ada perintahnya, larangan, iming-iming, dan ancaman atau amang-amang, berarti dia belum tercerahkan. Dia melakukan sesuatu karena ketakutan, keterpaksaan. Sehingga di dunia barat, ini gelombang agnostik dan ateis itu jutaan. Termasuk di Timur Tengah, itu kemarin banyak tuh beritanya berseliweran, saya kirim di grup itu. Di Indonesia ini gelombang agnostik dan ateis juga besar sebenarnya. Cuman karena sistem administrasi negara kita itu masih harus dengan pencantuman agama, sehingga gelombang agnostik dan ateis di Indonesia ini terselubung. Saat ini aja yang sudah terang-terangan ber-KTP non agama, kemarin data yang saya terima sudah mencapai kurang lebih 15 juta. Nah, kemarin kan termasuk kemarin ada kongres penghayat itu, MLKI atau HPK itu. Ini belum lagi yang tidak tercatat gitu. Lebih besar lagi gitu. Karena orang semakin banyak yang tercerahkan. Tidak lagi terbelenggu oleh rasa ketakutan gitu. Karena begitu pesatnya perkembangan sains dan teknologi, begitu pesatnya dunia informatika.
Informasi begitu cepat kita dapatkan. Seperti saat ini kita melakukan konten YouTube ini. Ini setelah diupload oleh Mas Puji itu langsung Jerman melihat, Kanada melihat, Suriname melihat. Kan saya sering kadang-kadang dapat WA yang dari Jerman, dari Kanada, dari Papua melihat, Kalimantan melihat. Begitu cepat perkembangan. Dan ini kesempatan emas, kesempatan besar untuk kembalinya, bangkitnya ajaran Jawa, ajaran kesadaran, Gomo Buddhi Siwa Buddha, ajaran Jawa. Budaya Jawa akan terus bangkit. Ketika budaya Jawa bangkit, otomatis sains dan teknologi Jawa pun akan meningkat. Javanologi akan meningkat. Ketika spirit of Java meningkat, kesadaran meningkat, Javanese culture otomatis juga akan ada peningkatan. Dan dibarengi Javanologi, teknologi Jawa juga akan meningkat. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Bagaimana antara budaya Jawa dengan sains dan teknologi. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.